Tapi karena masa yang berlalu lama, maka mereka mulai meninggalkan syariat-syariat Nabi Ibrahim. Mulai tertinggal itu syariat-syariat Nabi Ibrahim, akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim. Tetapi mereka masih belum syirik sampai muncul orang yang dianggap soleh di antara mereka. Nah, kemudian orang ini membawa patung dari Syam, kemudian mulai ditirulah karena punya pemikiran bahwa di Syam itu tempatnya para nabi, di Syam itu tempat para nabi. Maka kata orang ini yang bernama Amr bin Luhai itu yang kemarin kita bahas, merasa kalau di Syam orang sudah mulai menyembah patungnya, kita juga boleh dia lebih dekat dengan Tuhan kita, kira-kira begitu. Nah, maka mulai tersebar. Awalnya hanya 3 patung yang kemarin kita sebut, ada 3 patung, tapi kemudian mereka buat-buat sendiri, sehingga akhirnya hampir tiap lembah, bahkan tiap untuk mereka mendekatkan diri kepada, merasa bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan itulah yang terjadi. Nah, bahkan kita lanjutkan, amma adatuhum, adapun kebiasaan mereka lihadhil asnam, kepada para patung ini, wal authan, dan sesembahan yang mereka buat itu, fakanat lahum fiha taqalidu wa amalun ibtada aktsaruha Amr bin Luhai. Banyak perbuatan-perbuatan yang dimulai, bid'ah-bid'ah yang dimulai oleh Amr bin Luhai, yang kemudian mereka ikuti. Wa kanu yazunnuna annama ahdatsahu Amr bin Luhai fahuwa bid'atun hasanah. Mereka merasa karena Amr bin Luhai ini, mereka anggap wali yang paling hebat di antara mereka. Amr bin Luhai ini juga kemarin kita sampaikan bisa menemukan patung-patung dari kaumnya Nabi Nuh yang terkubur ribuan tahun, maka dianggap ini orang hebat nih, punya keunikan, punya kesaktian. Maka apapun yang dibuat oleh Amr bin Luhai itu sudah mereka anggap ini namanya bid'ah hasanah. Walaisa bitaghyiri dini Ibrahim. Dan Amr bin Luhai ini serta orang-orang Arab itu merasa tidak merubah agamanya Nabi Ibrahim, hanya sedikit tambahan yang mereka anggap perlu saja. Wa yad'unaha lihajatihim. Nah, mereka afakana min jumlati adatihim lil asnam wal authan annahum, kata beliau, kira-kira kalau mau disimpulkan bagaimana mereka memperlakukan para patung dan berhala ini, awal-awalnya mereka kanu yaqifuna 'alaiha wa yaltajiuna ilaiha. Awal-awalnya mereka yang tidak langsung menyembah itu. Nah, mereka sering mengitari atau mereka senanglah, mereka sering beriktikaf, mereka sering datang ke patung-patung itu. Wa yahtafuna biha wa yastaghithuna naha fi syada'id. Nah, nanti mereka kalau sudah kesusahan, paceklik datang, mereka beristighosah dengan patung itu. Tetap mereka berdoa kepada ya Allah, dengan patung ini tolong ya Allah, datangkan hujan. Nah, begitu mereka mulai begitu. Wa yad'unaha lihajatihim. Mereka terkadang juga sudah mulai lepas. Ada di antara mereka sudah mulai langsung aja minta ke patungnya. Nah, mulai sudah minta ke patungnya. Mu'taqidina annaha tashfa'u indallah. Bahkan ada di antara mereka yang merasa patung ini sudah mulai bisa memberikan manfaat di selain Allah. Wa tahaqqaqu lahum ma yuridun. Dan memang terkadang jin-jin itu berusaha menampakkan, kalau mereka minta ke patung itu, tiba-tiba muncul barang yang hilang. Nah, maka tambah yakinlah mereka bahwa patung ini bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan manfaat. Bahkan kata beliau, nanti parah-parahnya orang Arab ini, wa kanu yahujjuna ilaiha wa yatufuna haulaha. Mereka haji ke patung-patung itu, mereka bertawaf mengelilingi patung-patung itu, wa yatadallaluna indaha. Mereka menghinakan diri di patung-patung itu. Sebagaimana kita kalau pergi haji dan umroh, kita betul-betul menghinakan diri
di sekitar Ka'bah. Orang-orang dulu itu sudah di antara patung-patung itu capek pergi ke Mekah, mending di rumah saja. Sudah ada berhalanya. Wa yasjudunaha, mereka mulai bersujud kepada patung-patung itu. Kemudian mereka juga sebagian dari mereka wa kanu yataqarrabuna ilaiha bi anwa'in minal qurbat. Mereka bertaqarrub, artinya bertaqarrub kepada patung itu dengan berbagai taqarrub. Fakanu yadhbahuna, maka mereka banyak yang menyembelih untuk patung itu. Mereka wayan harun, mereka nahar, mereka berkurban untuk patung itu. Kama kanu yadhbahuna bi asma'iha fi ayyi makan. Sudah mulai mereka tinggalkan kebiasaan syariat Nabi Ibrahim, kalau menyembelih harus menyebut nama Allah. Maka mulai mereka menyembelih dengan nama Lata, Uzza, Hudail yang kemarin kita sebut patung-patung yang besar itu. Dan jemaah sekalian, ternyata kebiasaan jahiliyah sebelum Nabi turun itu sudah mulai juga muncul di tempat-tempat kita. Dulu kalau zaman kami di Jawa, kalau ada orang kesusahan datang ke dukun gitu ya, datang ke paranormal atau apa. Nah, maka ini tidak bisa diobati nih. Penyakitnya bukan medis lagi. Nah, penyakitnya ini hanya bisa diobatin kalau menyembelih ayam warna hitam. Nah, sembelihnya di bawah pohon ini. Nah, yang kebiasaan sekarang itu Pak, ternyata dulu itu Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk menghilangkan khurafat yang seperti ini. Ternyata sekarang mulai merebak bahkan di tengah-tengah kita. Nah, itu dulu banyak itu Pak. Tidak tahu kalau sekarang apa masih ada orang begitu ya. Nah, coba mirip-mirip yang diceritakan oleh Safiur Rahman Al-Barakfuri sebelum Islam itu turun, keadaan itu sebagian mirip-mirip dengan di sebagian lingkungan kita. Nah, kalau sakit, bahkan Pak, dulu kami pernah dapati bukan hanya orang awam, bahkan ini semoga beliau sempat bertobat ya. Bahkan itu levelnya sudah ustadz, itu punya santri. Nah, dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, ini kenapa ada sate di sini? Ya, gitu ya. Kami kan biasa dulu bersilaturahim ya ke toko kalau Ramadan itu santri-santri biasanya kami namanya ngaji pasan. Jadi pergi ke pesantren mana, ngaji kitab apa, ngaji ke kitab apa begitu ya. Itu ada di kamar mandi tamu itu ada sate, ada apa? Kok ada makanan di sini? Oh iya, itu anaknya Kiai sakit. Nah, anaknya Kiai sakit ngasih ini. Nah, itu betulan terjadi itu, Pak. Jadi sampai setingkat itu. Nah, kami sempat tanya, kenapa begitu? Kan enggak boleh ya. Oh, itu bukan bersekutu, bukan syirik, tapi berdamai. Berdamai. Daripada dia ganggu kita, mending kita kasih makan dia, biar dia pergi. Nah, ini mirip-mirip dengan coba nanti kita lihat alasan-alasan mereka ya. Wa hadzani an-naw'an min adh-dhahabi dzakarahu Allah taala fi qoulihi taala. Bahkan yang ini yang kebiasaan mereka menyembelih untuk patung dan berhalanya itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah itu wa ma dzubiha 'alan nusuk, dan itu tidak halal dimakan kalau disembelihnya untuk patung dengan menyebut nama patung. Ya, maka dulu santri-santri yang nakal sebagaimana kami sampaikan itu ya itu dimakan juga sama santri, namanya lapar itu tidak boleh Pak. Karena apa? Karena disembelihnya bukan atas nama Allah. Itu diperuntukkan untuk berhala-berhala. Maka ya tidak diperkenankan kita untuk mengkonsumsi itu ayam yang disembelih untuk di tempat biasanya kalau mau buka sumur. Jangankan dulu ya, sekarang juga terkadang ada. Ini kalau jembatan baru, jembatannya tidak selesai, maka harus dikasih kepala kerbau. Kalau tidak kepala kerbau, minimal ayam disembelih di situ. Nah, ditaruh nanti ayamnya di situ. Nah, ini kebiasaan jahiliyah yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Kata Allah di surah Al-An'am, wala ta'kulu, dan jangan kalian makan mimma dari apa yang lam yuzkar,
tidak disebutkan ismullahi alaih. Ketika menyembelih tidak disebutkan asma Allah, tidak mengucapkan basmalah. Nah, mengucapkan basmalah ini Pak di dalam mazhab Syafi'i juga dijadikan syarat bahwa hewan yang selain belalang dan ikan itu kalau tidak disembelih atas nama Allah disebut dengan bangkai. Nah, sekarang itu Pak di pasar pernah ada kasus ya, dan itu dilaporkan ke MUI. Kami sudah mengambil tindakan begitu, melaporkan ke pemerintah untuk diberikan edukasi. Karena ternyata banyak penyembelih itu tidak mengucapkan basmalah. Dia sekedar potong-potong saja. Bahkan terkadang motongnya sekedar luka saja. Kepalanya dibeginikan, dikasih luka sedikit, baru itu dipatahkan. Yaitu biarpun tidak disembelih, mati itu. Nah, yang begini ini tidak boleh dimakan karena dianggap bangkai. Karena selain ya belalang dan ikan itu tidak boleh dimakan bangkainya. Hanya dua yang boleh dimakan bangkainya, ikan dan belalang. Kemudian wa kana min anwa'it taqarrub ila hadhil asnam wal awsan annahum kanu yakhussuna laha syai'an min ma'akilihim wa masyaribihim hasba yabdu lahum. Artinya kebiasaan mereka yang mirip-mirip dengan sebagian dilakukan oleh masyarakat kita, mereka sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada patung-patung ini, kepada berhala ini, mereka menghususkan makanan, menghususkan minuman. Mirip kan kayak seperti tadi itu. Oh, sudah ada anak saya sakit panas, ke dokter tidak sembuh, ini kena apa namanya ya, kalau di Jawa kena jempik atau apa gitu ya. Dan yang banyak ini Pak, ternyata bukan hanya di Jawa Pak, di Sumatera lebih parah lagi. Saya sering pulang ke Pangkal Pinang dulu waktu masih ada nenek, setahun sekali atau setahun dua kali. Itu luar biasa Pak. Bahkan terakhir tahun kemarin nenek saya meninggal, Allahumma ighfir laha, itu parahnya Pak, bukan hanya orang umum. Saya kecewanya itu kan di rumah ini paman ini sakit, sudah jelas dibawa ke rumah sakit timah, ada rongsennya, sakit apa namanya, sirosis hati ya, sakit hati, dan itu penanganan sudah disampaikan oleh dokter. Pulang ke rumah, nah ke kampung di Bangka Selatan ini, nah pulang ke kampung, kemudian ya sudah mau ambil rujukan saya ke dokter. Dokternya bilang apa Pak? Ini jempiknya sudah ke ini. Dokternya, jadi dokter di kampung itu Pak. Ini, ya Allah, saya habis itu, dok, saya bilang ini tidak salah, saya bilang saya mau ambil rujukan. Oh iya Mas, di sini tuh selain selakit medis, memang umum. Biasanya saya memang arahkan itu setelah saya kasih obat, saya suruh ke sana. Ini saya bilang parah memang. Jadi bukan hanya dukunnya, dokternya juga ngarahkan ke situ. Saya bilang sudah ada rongsennya, sudah ada ininya. Jadi bagaimana masyarakat tidak percaya ya? Kalau yang orang harusnya memberi pencerahan juga ikut begitu. Memang biasanya, loh, saya bilang dok, ini kan sudah jelas. Iya, biasanya jinnya itu menyerang bagian itu memang. Maka selain dikasih obat medis, dia juga harus di sana didamaikan. Ya Allah, baru ketika pulang itu ternyata sudah ada Pak di rumah itu. Ini apa, saya bilang, kata ini yang ditunjukkan sama dokter itu di sana paman ini ngelewatin sawit yang begini, sawitnya begini dia lewatin. Saya enggak usah. Ini saya bilang, ini parah ini orang-orang ini. Jadi sampai segitunya Pak ya masyarakat kita ya. Saya pikir itu kalau sudah dijelaskan secara medis berhentilah. Wah, ini ternyata enggak. Yang dokter mengarahkan ke sana. Ini selain diminum obatnya, cari-cari sudah obat luaran. Subhanallah, ini luar biasa ya. Nah, makanya memang ya kalau sekedar dokter gitu ya, dia ada paham terkait dengan ini, mungkin terpengaruh juga. Nah, dokternya takut-takut juga Pak. Nah, habis itu saya lama, besok saya datangin ke dokter itu, saya ajak diskusi dan lain sebagainya. Akhirnya dia merasa, ya saya sih sebenarnya percaya tidak percaya Mas, katanya, karena tidak ada itu, memang begitu. Cuman ini kebiasaan orang sini dan saya lama di sini Mas, katanya. Saya bilang, dok, tidak boleh begitu. Dokter harus bukan dokter sih, kita panggil mantri dia aslinya ya. Cuman ya di kampung itu kita panggil dokter. Dokter harus menyadarkan masyarakat ini biar tidak begini terus. Sehingga orang itu kalau ada penyakit
nanti di sawit mana ini kenanya nih, di sungai mana kenanya itu, ya Allah. Nah, ini fakta yang terjadi ya. Nah, mereka begitu ya. Mereka menghususkan makanan, ini makanannya untuk ini. Wa kadzalika kanu yahsuna nasiban min harsihim wa na'amihim. Bukan hanya ketika kena musibah, karena sudah menjadi kebiasaan kalau sudah musim panen, mereka perhususkan itu biasanya yang terbaik. Kalau di sana Pak, di Sumatera itu kalau petani kan banyak, selain petani karet dan sawit, tambang, banyak petani semangka. Nah, kalau musim panen itu diambil satu semangka yang paling bagus. Satu semangka paling bagus dibuka duluan, tidak dimakan, ditaruh di ladangnya itu. Ini betullah zaman dulu ini ya, zaman sebelum Islam turun, begini kebiasaan mereka. Nah, menganggap bahwa kalau tidak begini, tahun depan panennya jelek kalau tidak diberikan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am yang begini-begini. Mereka, kata Allah, menjadikan apa yang mereka panen, apa yang mereka ambil dari hewan ternak atau tanamannya itu, ada sebagian untuk Allah. Kita bersedekah. Tapi ada juga yang diberikan untuk tanahnya di situ, penunggu tanahnya. Betulan mirip Pak dengan yang dilakukan sebagian kita. Di sini juga Pak, di daerah Kukar, saya pernah ada dulu santri daerah Kukar, mirip-mirip begitu. Mereka kan tanam padi gunung gitu ya. Jadi ada sebagian itu yang tidak diambil Pak. Padi gunung itu tidak diambil. Kenapa tidak diambil? Yang bagus lagi. Iya, biar tahun depan kita bisa panen banyak. Nah, memang sih ada teman yang bilang, saya bilang ini harus dijelaskan, ini sudah masuk syirik ini. Oh enggak, dia kan mau ngasih makanan hewan gitu ya. Nanti hewan makan juga di situ. Ya, sebenarnya kita saja dai-dai ini yang cari alasan sendiri Pak. Aslinya mereka tuh tidak kepikiran ke situ. Ada yang mohon maaf, biasanya kalau nanti malam satu suro ya, umumnya di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera itu ngasih makanan ke laut. Ada tumpengnya, ada ininya. Baru ustadz-ustadz yang di sekitar situ dibiarin. Alasannya kenapa Pak? Ya itu nanti bersedekah juga ke ikan, bersedekah ke kalau ada orang mancing di laut yang kelaparan bisa ambil itu. Saya bilang ini la haula wala quwata illa billah. Misalkan itu, tapi faktanya Pak, kayaknya itu enggak mungkin mereka mau sedekah ikan. Kalau sedekah ikan ya beli makanan ikan, taruh ke situ. Ya ini makanan, ada telurnya, ada ayamnya, tumpengnya, begitu kan? Nah, itu di TV nasional juga Pak. Ada salah satu ustadz terkenal, ini bagaimana tradisi begini? Tidak bertentangan enggak dengan ajaran Islam? Ya sebenarnya ini memang ini tidak ada di Islam. Tapi kalau kita logikakan, ya ini bersedekah juga. Di situ kan makhluk Allah juga di laut itu. Nanti makanannya tenggelam, dimakan ikan. Kalau ada orang pemancing kelaparan, ada orang tenggelam, makan itu. Ini kan terlalu dipaksakan ya. Logika yang terlalu dipaksakan. Padahal Allah sudah sebutkan ini. Mereka menjadikan sebagian dari makanan dan ternak mereka, sebagiannya untuk Allah. Mirip-mirip. Ya ini karena Allah juga bersedekah. Bizami muhadza li syurakaina. Tapi dalam hati mereka sebenarnya itu takut kalau tidak larung laut, sesaji ke laut, nanti diganggu oleh Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Aslinya begitu. Ya, tapi dicarikan alasan sedekah juga, nah, lain sebagainya. Sama Pak dengan orang yang ngasih di tempat-tempat keramat, ya ini sedekah juga. Nanti ada binatang liar yang makan, kan jadi sedekah itu. Nah, ya, itu logika yang dipaksakan. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa makana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Karena mereka sudah peruntukan untuk syirik, maka tidak akan sampai kepada Allah. Dan yang sampai kepada Allah tidak sampai kepada yang syirik. Sa'ama yahkumun. Ini perbuatan yang baik. Perbuatan yang sangat buruk. Sa'ama yahkumun. Cara berpikir yang teramat buruk. Mirip-mirip tadi ya. Ini kalau ada orang ngasih sesajen, kemudian dia bilang ini kan makan burung, lain sebagainya. Kalau bahasa Al-Qur'an, sa'ama yahkumun.
buruk betul logika mereka, buruk betul cara berpikirnya, sudah betul-betul itu syirik, malah dia bilang dimakan burung dah dan lain sebagainya. Enggak, Allah tahu kalau itu tidak diperuntukkan untuk Allah. Nah, ini dulu sudah terjadi begitu. Nah, begitu juga wa kana min anwa'it taqarrub ilaihi an-nadhar fil harthi wal an'am. Mereka itu terkadang sering bernazar. Kalau sukses tanaman ini, tahun ini kalau sukses panen, nanti sebagian akan ditinggalkan di sini. Biar penunggu hutan ini jadi kenyang, tahun depan panen lagi. Kalau panen besar, musim ikan banyak, maka akan nanti kita ngasih sesajen nih, biar tahun depan tidak ada badai, bisa panen lagi. Itu sudah yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha bi zamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkurunallaha 'alaiha. Jadi Al-Qur'an sudah sebutkan kebiasaan mereka yang menyebutkan makanan ini tidak kami makan, makanan ini, panenan ini tidak kami ambil, tidak boleh ada di antara kami yang makan. Dan ya mereka tidak bahkan menyembelih, tidak menyebut asma Allah, iftira'an alaihi sayajzihim bima kanu yaftaru. Maka kata Allah, nanti mereka akan dibalas dengan siksa yang banyak. Dan kebiasaan-kebiasaan mereka berikutnya, wa kanat minha al-bahirah was-saibah wal wasilah wal hami. Ini tradisi-tradisi ini mirip dengan kita, Pak. Dulu karena yang hebat di situ peternakan yang banyak itu unta. Mereka punya namanya unta bahiroh. Jadi unta kalau sudah beranak 9 dan itu perempuan semua, maka unta itu tidak boleh dimakan. Nah, kan sama dengan kita. Kalau ada kambing tanduknya itu 3, tidak boleh dimakan nih. Nah, kambing ini tidak boleh dimakan, biarin saja. Nah, itu mirip-mirip. Ada namanya saibah. Ini berkaitan dengan punya anak berapa. Kalau punya anak 10, punya anak 9, ada unta melahirkan kembar 2 kali, maka ini hanya boleh dimakan oleh orang hamil. Nah, kalau ada anak unta yang di dalam perut, tidak boleh dimakan kecuali oleh laki-laki. Nah, kalau nanti sembelih unta ternyata di dalam ada anaknya, tidak boleh dimakan kecuali oleh laki-laki. Kalau ternyata itu keluarnya nanti mati, baru boleh dimakan oleh perempuan. Itu kebiasaan begitu. Padahal anak unta yang di dalam perut itu katanya yang paling enak karena masih lunak semuanya. Nah, tapi karena mereka ini patriarkinya luar biasa, tidak boleh dimakan. Yang boleh hanya laki-laki. Tapi kalau ternyata nanti busuk, perempuan boleh makan. Nah, sama dengan biasanya itu, Pak, dijadikan joke juga oleh kita. Anak kecil tidak boleh makan bagian belakangnya ayam. Yang boleh itu hanya bapak-bapak, karena itu yang paling enak. Tidak boleh dimakan. Anak kecil, perempuan tidak boleh makan itu namanya, kalau ada ayam bertelur, ada tempatnya itu kayak usus, perempuan tidak boleh. Kenapa? Nanti kalau melahirkan susah. Kalau laki-laki boleh, gitu. Anak kecil tidak boleh. Kalau tidak dikait, tapi kalau sudah dikaitkan dengan itu, jadi tidak boleh, Pak. Tidak boleh dimakan, karena nanti kena musibah. Ini sudah tidak boleh. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah, ini sudah Allah sampaikan itu tidak ada istilah bahiroh, tidak ada istilah saibah, tidak ada istilah wasilah, tidak ada istilah hamah itu ya. Allah sampaikan di surah Al-Maidah, ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun. Kebiasaan begitu. Ayam kalau warnanya, kalau ayam berwarna 3 tidak boleh dimakan kecuali oleh orang ahli agama. Dulu ada begitu. Kecuali orang yang ahli agama. Ini tidak ada yang begini-begini. Ini kata Al-Qur'an, mereka membuat-buat, berbohong atas nama Allah. Kalau dimakan susah. Perempuan kalau makan yang pembungkus telur, nanti bisa susah, bisa mati anaknya. Ini betul-betul berbohong atas nama Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya. Ya, memang tidak menggunakan, sudah itu
ya tidak percaya kepada Al-Qur'an, yang begitu rata-rata tidak berfikir. Kalau mau difikir ya bagian ayam yang di punggung memang yang paling enak itu. Nah, begitu juga pembungkus telur itu yang enak mungkin daripada ususnya. Nah, sehingga tidak boleh dimakan oleh perempuan dan lain sebagainya. Mereka ini sudah Allah sampaikan ya, kebiasaan orang wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina muharramun ala azwajiyah. Apa yang ada di dalam perut an'am, binatang ternak, kalau disembelih ada hewannya, tidak boleh dimakan kecuali oleh laki-laki yang paling, kecuali oleh kepala sukunya, perempuan tidak boleh makan. Wa iyyakum maitatan fahuwa fihi syuraka. Kalau ternyata jelek, mati anaknya itu, bolehlah dimakan selain kepala sukunya. Ini kan main-main aja aslinya ya. Nah, tapi karena dihubungkan dengan kalau dimakan nanti bisa sial, itu maka Allah sampaikan yaftaruna 'alallahil kadzib. Mereka berbuat-buat kebohongan atas nama Allah. Padahal Allah tidak ada yang begitu itu. Yang penting halal, yang penting thayyib, silahkan dimakan, perempuan atau laki-laki. Nah, kemudian waqad marra an Sa'id ibn Musayyab, ada seorang tabi'in, Sa'id ibn Musayyab itu seorang tabi'in yang luar biasa. Kata beliau, anna hadhil an'am kanat li tawatihim. Makanan-makanan yang begini untuk para tagut mereka. Dan wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda begini, ra'aitu Amr bin Amir ibni Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu ay am'a'ahu finnari. Kata Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj itu melihat neraka itu, Nabi melihat Amr bin Amir bin Luhai, yang kita sebutkan orang pertama yang membawa patung-patung ke Jazirah Arab ini. Nabi lihat dia di neraka menyeret isi perutnya di atas api neraka. Li'annahu, karena orang ini awwalu man wayyara dina Ibrahim. Orang ini yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim di Jazirah Arab. Ini orang yang pertama ini. Fanusibal ausan wasibatis saibah. Dan orang ini yang membawa patung-patung, memperkenalkan ada istilah bahiroh, memperkenalkan ada istilah wahimah, memperkenalkan ada wasilah, ada masalah hami dan lain sebagainya. Ini dimulai oleh Amr bin Luhai. Maka kata Nabi, orang yang memulai keburukan ditiru orang-orang lain, dia akan mendapatkan pahala keburukan itu. Man sanna sayyi'atan falahu mithlu ajri fa'il. Begitu juga orang yang memberi contoh kebaikan, ngajak orang belajar, dia dapat tuh yang lain belajar, diajak lagi. Jadi kita ini bisa punya investasi kebaikan, bisa punya investasi keburukan. Tergantung mana yang kita lakukan. Kalau kita ngajak orang meninggalkan keburukan, walaupun pahit, ya dapat nanti. Kalau kita mencontohkan keburukan, walaupun mungkin kita untung secara duniawi, maka kita akan panen terus. Wal'iyadzubillah keburukan itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka di dalam Al-Quran diabadikan. Kata mereka, kami tetap menyembah Allah. Kami perantara orang soleh ini, perantara siapa? Guru ini bukan menyembah dia. Kami hanya biar tambah dekat dengan Allah lewat perantara orang ini. Apa logikanya? Ya karena dia ini orang baik. Kalau kita minta ke dia, nanti dia minta kepada. Itu logikanya logika dasar seperti itu. Tapi Al-Quran sudah sebutkan kebiasaan mereka itu salah kira-kira gitu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan itu, tahu mereka itu tidak memberi mereka manfaat. Tahu itu tidak bisa memberi mereka mudarat. Mereka mengatakan itulah yang menolong kami menyampaikan kepada Allah. Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Bahasa Al-Quran begitu. Mereka tahu itu tidak bisa memberi manfaat. Ya, kalau ada orang naruh fotonya siapa di dompet, tahu mereka itu tidak bisa memberi manfaat. Bukan itu kata mereka Allah. Hanya saja kata mereka, nanti kalau ada fotonya guru ini di dompet saya, kalau saya kecelakaan, guru ini berdoa kepada Allah.
Ya Allah, jangan jadikan jadi selamat ini. Itu bahasa Al-Qur'an begitu. Mereka tidak percaya itu juga, yang menurut mereka membuat celaka itu, selamat itu Allah. Tapi dengan adanya foto ini bisa membantu mereka. Nah, ya kalau begitu alasannya sama yang disebutkan dengan oleh Al-Qur'an begini. Kesalahan itu sudah disebutkan oleh Al-Qur'an. Dan kebiasaan orang Arab saat itu, Pak, kebiasaan peragaman mereka, wa kanatil arabu tastaqsimu bil azlam. Mereka sering mengundi nasib dengan anak panah. Azzalmu, kata beliau, anak panah la risyalah, anak panah yang tidak ada bulunya. Jadi anak panah diambil bulunya itu, kemudian mereka buat 3. Satu panah bertuliskan iya, na'am. Satu anak panah bertuliskan tidak. Satu anak panah bertuliskan wafl, ya, tidak tahu, lalai. Maka kalau mereka mau pergi, ini mau tanam padi, diundi dulu anak panahnya ini. Boleh tidak tanam padi? Kalau terkeluar nanti yang keluar itu iya, lanjutkan. Kalau tidak, tidak boleh tanam. Coba besok atau kapan lagi. Kalau ternyata yang keluar abaikan, diulang lagi. Nah, dan parahnya itu mereka lakukan di dekat patung-patung mereka. Mereka lakukan di depan patung-patungnya, dan ini sebenarnya tidak tahu ya, kalau ada salah satu etnis kita, kalau mau minta itu kan dikocok begitu ya. Ini keluar apa nih? Nah, kalau keluar warna ini, lanjutkan. Nah, mereka mau menikah juga begitu, Pak. Kalau mereka jadi, tidak usah, atau pilih lagi. Kalau mereka jadi nikah, jadi sudah. Kalau mereka tidak jadi nikah, tidak jadi. Maka mereka cari patung yang paling sakti. Kalau sudah mau menikah, di mana ya? Kita pergi ke Lata saja ini. Nanti bisa menikah. Karena perempuannya dia, mau saya menikah dengan ini. Cari patung yang sakti. Kalau mereka perempuan yang tidak suka, tidak usah ke patung sakti, biar gagal. Sampai segitunya. Banyaklah mereka, terkadang mereka menggunakan air, menggunakan media macam-macam. Bahkan yang paling parah, Pak, mereka mengundi nasib kalau ada orang, ini anaknya siapa ya? Ada perempuan, mohon maaf, hamil, kemudian dia tuduh, ini anaknya si ini saatnya ini. Sudah, mereka datang ke patung, bawa bawa unta ada berapa, kemudian mereka tuliskan. Maka mereka tuliskan 3, minkum min wairikum mulsok. Ini anakmu, bukan anakmu, atau ini milik bersama. Begitu, kira-kira begitu. Dan itu kalau mereka bilang, oh ini anakmu, diambil, dia potong itu, kurbannya dimakan. Ini bukan anakmu, maka anaknya tidak diakui, kurbannya dipotong dan tidak dimakan. Begitu, kebiasaan yang luar biasa parah lah orang Arab ini ya, di saat itu. Kemudian kebiasaan mereka juga, wa kanu yu'minuna bi ahbaril kahinah wal arrafin wal munajjimin. Kebiasaan yang parah juga, Pak, dari Jazirah Arab saat itu sebelum Nabi diturunkan. Mereka beriman dengan kabar-kabar dukun, al-kahinah, ini dukun. Wal arrafin, arrafin ini apa ya? Ya dukun juga, tapi beda nanti. Al-munajjimin, orang-orang yang al-nujum, bintang-bintang itu, bintang-bintang. Makanya nanti ada istilah Libra gitu ya. Pokoknya kalau ini Libra ndak boleh makan ini. Nah, ini munajjimin ini. Kalau kahinah itu, Pak, kalau kahinah, dukun itu dia yang peramal itu, dukun itu yang mengaku tahu di masa depan atau masa lalu. Besok hujan, itu dukun tuh. Nah, kalau arraf itu yang bukan berbicara waktu, tapi sekarang. Misalnya, di dalam tasnya, di dalam sakunya Ustadz ada ini. Itu namanya arraf. Nah, biasanya kalau dukun itu orang mau masa depan saya bagaimana. Ya, besok ini itu datang ke dukun. Kalau ke arraf itu orang kehilangan. Hilang, mas istri saya hilang. Datang ke arraf. Itu namanya arraf. Oh ya, kamu istrimu bisa ketemu, tapi kamu bawa satu kurma. Tidak berharga kan satu kurma, taruh nanti di bawah itu. Nah, itu memang kita terkadang
Loh, kon satu kurma kok enggak ada harganya juga. Bukan itu poinnya. Poinnya kita percaya kepada Arraf ini, kita bersekutu dengan Arraf ini. Nah, di kampung-kampung itu, Pak, memang enggak berharga, terkadang hanya disuruh bawa sapu lidi. Bawa sapu lidinya, kehilangan emas 100 gram, kalau mau ketemu bawa sapu lidi yang ada di dapurmu. Potong bagiannya itu. Nah, sebenarnya bukan kenapa enggak boleh orang itu enggak berharga? Bukan begitu. Kita percaya kepada dukun. Maka kata Nabi, man atakahin aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang tebak begitu, dia benarkan itu tebakannya, maka dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, itu bahayanya itu. Bisa batal. Paling tidak kata Nabi, kalau datang ada orang dukun kemudian dia manggut-manggut, tidak diterima lan tuqbal salatu arba'ina yauman. Kalau kita tidak percaya sih, main-main aja. Kalau di pasar malam kan terkadang ada ya, peramal-peramal di pasar malam, ayo main-main. Kita tidak percaya, cuman main-main, maka itu tidak diterima 40 hari sholatnya. Bayangkan Pak, 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, kalau dia mempercaya itu, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ila Muhammad. Tapi memang kebiasaan mereka begitu, Pak. Datang kepada dukun, datang kepada tukang tebak, datang kepada tukang ahli nujum. Nah, percaya kepada ahli nujum ini, wa kana min imanihim bin nujum al-imanu bil anwa. Mereka percaya dengan besok ada apa badai, besok ada apa. Pakai dukun-dukun itu. Nah, bagaimana Ustaz kalau percaya dengan ramalan cuaca yang pakai teknis? Nah, kita juga tidak percaya 100% yang pertama. Yang kedua itu pakai metode alamiah, tanda-tanda alam. Biasanya kalau getarannya begini, ada begini. Nah, itu masih boleh dipakai oleh. Kalau yang tidak percaya itu yang hanya mengandalkan informasi dari jin itu. Ya, tetapi Pak, kalau kita lihat ramalan cuaca, kan ada dari BMKG ya, itu hampir, khususnya di Balikpapan Timur, salah terus. Hampir salah terus. Saya kebetulan ada tukang kerja di rumah. Ya, istri itu sering lihat. Kalau tukang nanya, ini di sana hujan enggak? Enggak hujan. Nah, baru bilang, oh ini sekarang mendung. Kan BMKG cuma bilang mendung gitu ya. Padahal panas banget. Kemarin bilang mendung tapi panas banget. Nah, itu contohnya yang begitu. Itu pakai metode ilmiah begitu sering salah. Apalagi pakai cara-cara yang tidak dibenarkan agama itu. Tapi Pak, memang Nabi sampaikan mereka itu punya jin, yang jin itu mencuri kabar. Dari 10 yang dikabarkan Arraf itu, bisa jadi 2-5 itu benar. Betulan ketemu itu, ada yang betulan ketemu. Orang sakit, mohon maaf sakit kembung perutnya, datang ke dukun, ada memang yang sembuh. Karena mereka curi-curi kabar dari langit. Tetapi sekali itu salah ataupun benar, penyakitnya benar, tapi kemungkinan dia akan rusak dengan tetangga. Apa kata dukun itu? Ini kasih ini, tapi kamu punya masalah ya dengan tetanggamu yang rumahnya warna merah. Langsung dia, saya disantet sama tetangga saya. Begitu itu. Yaitu mengandalkan jinnya begitu. Yang paling parah juga di zaman itu Pak, wa kana fihim at-tiyarah. Mereka punya tiaroh. Tiaroh itu merasa Tiaroh itu at-tasya'um. Ada hari sial, ada waktu sial. Ini tiaroh itu. Dan itu bukan hanya zaman itu, sekarang juga banyak. Orang kalau mau bangun rumah cari tanggal bagus. Kalau mau menikah cari tanggal bagus. Kalau tanggal segini, bulan ini nanti banyak rezekinya, banyak anaknya. Ini tiaroh yang zaman dulu dihabisi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Pak, kemarin saya kebetulan tanah itu mau dikerjakan, karena sering banyak diskusi dengan istri maunya begini. Pas sudah jadi pondasinya, orang-orang datang. Ustaz, rumahnya ini kalau jadi nanti tusuk sate. Apalagi saya bilang tusuk sate ini. Ustaz, kalau ini diteruskan, Ustaz tidak punya rezeki nanti. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang, saya pikir orang itu ya orang kampung ya. Ternyata ada orang juga Pak yang saya anggap lumayan tahu agama.
Oh ya, ini namanya rumah tusuk sate, bisa hilang nanti rezekinya. Kenapa saya bilang? Karena baru dari jalan, masuk pintunya, keluar lagi. Oh kalau begitu, sampai tukang karena keluarga, gimana Ustaz, mau dirubah? Jangan, saya bilang, justru teruskan ini. Justru ini yang mau kita teruskan ini. Tidak ada yang begini-begini ini. Justru saya bilang, kalau saya percaya yang begitu, bisa langsung batal iman saya begini. Baru ada datang lagi, Ustaz diteruskan ya? Oh, iya, Ustaz, kenapa sih saya Pak? Kalau kata orang Bugis Pak, Ustaz ini tusuk sate. Betulan Ustaz tidak ada rezeki, sengsara nanti. Oh, tidak apa-apa, saya bilang, untung Tuhan saya bukan orang Bugis. Untung Tuhan saya bukan orang Bugis. Jadi saya buktikan itu Tuhan saya bukan orang Bugis ini. Begitu. Jadi tidak apa-apa, sudah lanjutkan itu. Yang begitu-begitu Pak. Dulu saya juga mau menikah. Yang di kampung saya itu kuat begitu Pak. Tidak boleh menikah di tanggal berapa begitu ya. Sebenarnya saya tidak mau juga ya menikah kapan saja. Tidak boleh, ini tanggalnya jelek. Nanti bisa meninggal salah satunya. Saya bilang, keluarga itu, kakak saya bilang, jangan nikah tanggal itu. Kebetulan saya sudah di sini, liburnya di tanggal itu. Saya bilang, enggak, pokoknya tanggal ini. Enggak, ini bisa salah satunya meninggal. Ya sudah, saya bilang, kalau salah satu meninggal, enggak jadi menikah. Nanti di rumah enggak jadi masak-masak kan. Saya bilang, sudah, ya susah. Jadi bahan omongan Pak. Ini orang-orang sebagian itu takut. Ini bagaimana mau nikah di Madura itu ada beberapa tanggal yang betul-betul enggak boleh dilanggar. Katanya kalau nekat di situ tidak jadi itu acara, bisa meninggal sebelumnya. Saya betulan itu Pak, sudah pokoknya saya mau nikah tanggal itu. Saya mau menikah tanggal itu. Nah, alhamdulillah, Masya Allah berikan umur panjang. Istri saya juga sehat-sehat, tambah sehat malah. Tapi hikmahnya besar Pak. Tanggal itu di kampung saya tidak dilakukan gara-gara saya nikah tanggal itu. Mereka bilang, itu bukti Ustadz Irwan dulu kurus, gemuk sekarang katanya. Karena nikah di tanggal terlarang begitu. Nah, ini tiaroh Pak. Dulu di zaman Nabi itu ada. Nah, kesimpulannya, dan ada yang parah juga di saat itu kebiasaan mereka, kalau haji dan umroh yang bukan orang luar datang ke situ harus pakai pakaian orang haram, orang sekitar Masjidil Haram. Maka kalau orang luar datang, orang dari kita datang haji dan umroh saat itu tidak boleh pakai pakaian. Itu yang kita dengar di berbagai hadis, kebiasaan orang jahiliyah kalau tawaf itu tidak pakai baju. Yang tidak pakai baju itu orang luar Jazirah Arab. Mereka kerjain Pak. Sehingga mereka punya syair. Syair ini banyak disebut ya di dalam ilmu Nahwu sebagai contoh. Al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu wa ma bada minhu fala ahillahu. Kata mereka, hari ini kita bisa nampak semua yang sebelumnya tidak nampak. Dan itu mereka bilang dari agama. Kalau kalian mau umroh di tanah suci ini tidak boleh pakai pakaian. Karena di sini hanya dipakai pakaiannya orang-orang di tanah suci. Jadi perempuan laki-laki disuruh telanjang. Baru mereka melihat aurat itu, sampai mereka punya syair ini. Al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu wa ma bada minhu fala ahillahu. Sekarang kita bisa bebas menonton punya orang luar. Maka itu kan luar biasa ya. Nah, sekarang ini ada juga orang yang begitu. Di Jawa itu kalau mau selamat masuk ke sungai ini tidak pakai baju. Maka dulu saya sampaikan, dukun itu dua ujung-ujungnya. Kalau bukan uang pasti syahwat. Itu aja Pak. Kalau ada agama nyeleneh, dua ini arahnya. Kalau bukan uang, ya karena memang di zaman itu sudah begitu. Maka kebiasaan mereka juga kalau lagi ihram tidak masuk rumah dari depan, tapi masuk rumah dari belakang. Apa kata mereka? Kalau masuk dari depan nanti kita hilang kayak tadi keberkahannya. Kalau masuk dari belakang dapat maka Al-Quran menyampaikan walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manit taqo waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tidak ada itu istilah setusuk sate, tidak ada itu istilah kalau rumahnya dekat dihimpit jalan tidak ada rezekinya, tidak ada. Kebaikan itu hanya bertakwa kepada Allah. Zaman dulu sudah diperlakukan itu. Nah, ini agama-agama kebiasaan orang Arab sebelum Nabi.
Di Jazirah Arab pertama itu yang dominan agama Nabi Ibrahim. Yang kedua, agama Yahudi. Paling tidak agama Yahudi itu ada 2 fase kata beliau, yaitu pada penaklukan Nabukadnezar dan lain sebagainya. Kemudian ada agama Majusi, agama yang menyembah api, Zoroaster. Ada juga agama Nasrani, ada agama Soibiyah, ada agama pagan. Jadi ada, tapi tidak dominan. Yang dominan yang tadi. Tetapi kesimpulan beliau, agama-agama orang Arab sebelum masuk Islam itu adalah agama-agama samawi sebagian, agama Nabi Ibrahim, agama Yahudi, agama Nasrani, tapi sudah al-inhilal wal bawar. Agama Nasraninya sudah tidak murni, agama Yahudinya sudah tidak murni, agama Nabi Ibrahim sudah dirubah-rubah oleh mereka sendiri. Orang musyrik itu mengaku beragama Nabi Ibrahim, tapi ada Tuhan lain. Orang Nasrani saat itu juga sudah tidak seperti agamanya Nabi Isa. Orang Yahudi juga sudah tidak seperti agama Nabi Ibrahim, dan agama-agama yang lain mirip-mirip. Nah, tetapi mereka, wa amma sairul adyan arab fakana ahwalu ahliha kahwalil musyrikin. Walaupun mereka mengaku agama Yahudi, Nasrani, agama pagan, lain sebagainya, Zoroaster, tapi mirip, nggak bisa dibedakan, karena semuanya punya patung dan berhala masing-masing. Faqad tasyabahat qulubuhum, hati mereka sebenarnya sama itu, berada di atas kemusyrikan. Wa tawaradat aqaiduhum fatawaqafat taqiduhum wa waqidu. Maka banyak hanya ikut-ikutan, banyak agamanya sudah lebih mirip budaya. Nah, agamanya sudah lebih mirip, tidak ada aturan baku dan lain sebagainya. Untung agama kita ini, Pak, ada aturan baku. Mau seperti apapun orang berusaha merubah, tidak bisa agama kita. Karena Nabi Muhammad sudah menyampaikan ada 2 yang ditinggalkan, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini agama terakhir, pasti akan selalu terjaga. Lebih banyak, Pak, kalau kita pergi umroh itu, pergi ke Tanah Suci, ternyata lebih banyak orang yang di sana itu ditinggal kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, sudah dicas kembali ke sana. Nah, orang yang punya kebiasaan, walaupun sekarang ada juga orang yang aneh-aneh, Pak ya, yang kebiasaan di sini mau dibawa ke sana, jadi bikin malu kita aja gitu ya. Di sana ada terakhir itu di Candi Borobudur, ada orang di situ, Pak, ngaji kah atau ngapain di situ. Ya Allah, ini parah betul ya, itu masuk berita internasional. Saya ketika itu, ini betulankah separah ini orang Indonesia, kata teman saya. Ya enggak juga sih, itu sebagian kecil aja, cuman itu yang tersorot media. Kita sudah selesaikan pembahasan agama-agama sebelum Islam diturunkan. Insyaallah nanti kita akan masuk ke masyarakat, budaya masyarakat jahiliyah sebelum masuk ke bab berikutnya tentang kehidupan Nabi dan bagaimana risalah dan dakwah itu muncul. Nah, tapi kita masih bahas yang aneh-aneh. Ternyata sebelum Nabi diutus, kita merasa aneh banget ya. Kalau mungkin orang luar itu, Pak, yang orang Arab baca sirah Nabawiyah, dulu begitu ya. Kok bisa nenek moyang kita menyembah pohon, menyembah batu. Ternyata di Indonesia banyak juga. Menurut mereka tidak mungkin lah ada orang begitu. Coba mereka datang ke Asia Tenggara ini, tidak kaget lagi. Ternyata betul gitu ya. Ada orang yang ngasih makanan ke pohon, ngasih makanan ke batu, tidak mau buat rumah gara-gara tanggalnya dianggap membawa sial dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah jaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan ini. Allahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.